Shalom saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Dan kiranya kasih setia Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa perlindungan Tuhan sampai pada saat ini kita boleh rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan puji Tuhan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu akan selalu nyata sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini tentunya jumpa lagi di sermon pada saat ini, dan saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Hidup dalam Kondisi Dunia yang Sangat Menakutkan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketakutan adalah suatu keadaan yang bisa saja terjadi pada setiap manusia. Benar saudara ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ketakutan itu bisa saja terjadi kepada setiap manusia yang ada di dunia ini. Siapa saja, baik orang yang berpendidikan atau orang yang tidak berpendidikan, orang kaya atau orang miskin, bisa saja dia merasakan ketakutan. Bahkan mungkin sampai pada saat ini ada yang merasakan ketakutan sampai pada saat ini. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, reaksi orang yang mengalami berbagai ketakutan, yang pertama saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satunya maksud saya adalah pasti hidupnya tidak tentram, pasti hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena hatinya tidak menikmati yang namanya sejahtera, karena dikuasai oleh ketakutan yang ada. Bahkan yang lain, hal-hal yang lain bisa jantung berdebar. Bahkan lebih tragisnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan dalam keadaan ekstrim dia bisa mengalami yang namanya tidak sadarkan diri. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari, pada saat ini saudara yang terkasih, bahwa bagaimana seharusnya sikap hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dalam menghadapi situasi dunia ini yang sangat menakutkan kita ya. Banyak prediksi, banyak ramalan saudara yang terkasih bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh, ya mungkin saya tidak sebutkan, penuh tanda tanya saudara yang terkasih. Dan ini semua akan membawa kita dalam suatu hal di mana kita akan merasakan yang namanya kekhawatiran dan namanya ketakutan. Tetapi pada saat ini kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan satu ayat saja di Mazmur 27 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian: Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Nah dari pembacaan kita pada saat ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya membangun 3 kata kepercayaan dari ayat ini, dari Mazmur 27 ayat yang pertama. Sekali lagi saya membangun 3 kata percaya yang saya akan bagikan kepada saudara dan saya pada saat ini. Percaya yang pertama saudara yang terkasih dalam Tuhan adalah percaya bahwa Tuhan adalah terangku. Amin saudara. Tuhan adalah terangku. Dunia ini kita berada seumpama kita berjalan dalam suatu hutan yang lebat ya, suatu hutan yang lebar, suatu keadaan yang gelap saudara yang terkasih, yang dimana tiba-tiba kita akan bisa saja mengalami binatang-binatang buas bisa menerkam kita, atau mungkin kita bisa terjerumus ke dalam jurang yang dalam atau lubang yang dalam yang terjal saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, nah kita bersyukur kepada Kristus bahwa di dalam iman kita kepadanya, bahwa Kristus sendirilah atau Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber penerang bagi kita, sehingga kita dapat berjalan dan tidak merasa takut, bahkan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama bagian A, di situ Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur Daud menyadari bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana terang Tuhan menuntun langkah-langkahnya dalam menjalani hidupnya. Nah dan demikian juga pun saudara dan saya, bahwa bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai terang dalam hidup kita, untuk kita mampu menjalani hidup ini dari hari ke hari, menjalani hidup kita, melangkah dari hari ke hari dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Itu poin yang pertama saudara. Poin yang kedua saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kata percaya, yaitu percaya bahwa Tuhanlah benteng hidupku. Tuhanlah benteng hidupku. Di dalam dunia ini penuh dengan ketakutan bahkan ancaman ini, maka manusia akan menggunakan berbagai macam cara untuk melindungi dirinya. Ketika kita disakiti atau ada hal-hal yang akan membuat kita binasa, maka manusia cenderung melindungi dirinya dengan hal apapun yang bisa digunakannya. Namun sangat disayangkan bahwa upaya manusia untuk melindungi dirinya sangatlah terbatas, betul saudara ya. Oleh sebab itu kita harus mempunyai benteng hidup yang kokoh, yang tidak mudah roboh oleh
oleh terjangan dan gempuran apapun. Nah, benteng hidup yang kokoh adalah Tuhan Yesus. Hanya di dalam Dia, hanya di dalam Tuhan, Dia mampu untuk menolong kita terhadap diri sendiri, terhadap hidup kita. Kita bisa berdiri dengan tegak, kita tetap tegar dan tidak goyah dalam keadaan apapun dalam hidup ini. Dialah benteng hidup yang tidak tergoyahkan. Itu dalam Mazmur 27 ayat 1 bagian A, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membayangkan beberapa tahun yang lalu kita mengalami yang namanya gempa yang dahsyat, saudara, maka kita bisa merenungkan dan kita bisa berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita banggakan dalam ini, betul enggak? Tidak ada kekuatan sekecil apapun yang kita bisa pertahankan, yang kita bisa katakan bahwa saya mampu, saya bisa, saya kuat. Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena pada saat itu kalau memang betul-betul memang panggilannya Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dalam keadaan situasi dunia yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan, saudara yang terkasih, kekuatan alam yang begitu dahsyat, kita bisa membayangkan dan merenungkan apa yang kita banggakan dengan kekuatan kita sebagai manusia, selain kita menjadikan Tuhan adalah benteng dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah sendiri, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ketakutan yang kita alami, Tuhan sendirilah akan menjadi benteng, Tuhan sendirilah menjadi pelindung dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya dalam Mazmur 27 ayat 1 di bagian B, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus takut. Ini suatu perkataan iman yang harus ada dalam setiap hati kita. Kita harus mengimani perkataan ini dan kita percaya perkataan ini bahwa memang betul-betul hanya Tuhanlah menjadi benteng hidup kita, sehingga kita tidak akan mengalami ketakutan dalam setiap hidup kita. Wajar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita misalnya mengalami takut, itu alamiah. Setiap manusia mengalami takut. Saya katakan di awal tadi bahwa setiap manusia pasti pernah yang namanya mengalami ketakutan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan di bagian kedua ini, saudara, kita menyadari bahwa Tuhanlah adalah benteng dalam setiap kehidupan kita. Lalu kemudian bagian ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kata percaya yang saya bangun dari Mazmur 27 ayat 1 ini adalah bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Poin yang ketiga, percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua manusia di dunia ini mencari yang namanya selamat, betul enggak? Selamat dalam berbagai aspek kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang mau mati sia-sia, saudara. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya sementara berjalan kepada kebinasaan. Nah, dalam Mazmur 27 ayat yang pertama di situ jelas dikatakan begini, saya akan baca secara keseluruhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Selain Tuhan yang kita jadikan, selain Tuhan kita percaya sebagai terang kita, lalu kemudian Tuhan kita percaya sebagai benteng hidup kita, terlebih saudara menjadi goal hidup kita yang terakhir adalah bahwa Tuhan adalah keselamatan hidup kita. Luar biasa sekali, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kasih Allah yang luar biasa bagi setiap hidup kita bukan hanya melindungi kita di dalam dunia ini, bukan hanya menjadi benteng dalam hidup ini atau menjadi penerang di dalam hidup ini, di dunia ini, saudara, tetapi terlebih daripada itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Dia menjadi penyelamat satu-satunya bagi setiap hidup kita. Tadi saya katakan di poin yang ketiga bahwa banyak orang yang semua orang tidak akan mau menjadi mati konyol, betul tidak, saudara? Dia berusaha untuk mencari selamat dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya sedang menuju kepada kebinasaan. Dan lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saudara, di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama, bahwa Tuhan, salah satu perkataan di situ bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Nah, janji firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Dia datang ke dunia ini bukan hanya untuk memberkati kita. Dia datang ke dunia bukan untuk melindungi kita, menuntun langkah-langkah kita, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi terlebih daripada itu, bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan jiwa kita, saudara dan saya yang ada pada saat ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang diberkati Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan, saya sampai di sini saja. Kiranya
Firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jadi kita tidak dikuasai oleh ketakutan lagi, tidak dikuasai oleh kekhawatiran lagi, saudara, tetapi kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat yang pertama ini, bahwa Tuhanlah menjadi terang kita, Tuhanlah menjadi benteng perlindungan kita. Bahkan lebih daripada itu, lebih dari segala-galanya, bahwa Tuhan adalah keselamatan hidup kita, keselamatan saudara, dan keselamatan saya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga pada saat ini Tuhan. Kalau hari-hari kami ini mungkin kami mengalami ketakutan, mungkin kami mengalami kekhawatiran ya Tuhan, tetap kami bersyukur kepadamu bahwa kebenaran firman-Mu datang kepada setiap kami, bahwa Engkaulah terang hidup kami, Engkaulah benteng kehidupan kami Tuhan, sumber perlindungan, sumber penyertaan yang luar biasa bagi setiap hidup kami. Bahkan lebih dari semuanya itu Tuhan, Engkau adalah penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang begitu singkat, yang hamba-Mu sampaikan, yang begitu sederhana hamba-Mu sampaikan pada saat ini. Kami berdoa terus sempurnakan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan program ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa hamba berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang melayani lewat program sermon ini Tuhan, Engkau juga memberkati dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, dalam segala aktivitas mereka pelayanan, Engkau terus berkati di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini Tuhan, dalam kondisi dunia ini Tuhan yang begitu menakutkan Tuhan. Banyak peristiwa alam yang terjadi Tuhan, bahkan peristiwa lain yang terjadi di dunia ini saat-saat ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau adalah Allah yang senantiasa menjadi penerang kami, menjadi benteng hidup kami. Bahkan terlebih Tuhan, Engkau menjadi penyelamat hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.